Baik, selamat pagi semua teman-teman. Senang bertemu kembali dengan teman-teman di kelas kita. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya tetap meminta kita disiplin untuk mengikuti kuliah. Bahkan kita melakukan secara ekstra, membaca, mengulang di rumah apa yang menjadi materi kita, sehingga pemahaman kita lebih baik. Karena kondisi sekarang semua secara online, tidak bertemu face to face, jadi harus ada dari mahasiswa, dari teman-teman semua, kemauan untuk lebih rajin, lebih aktif, dan juga lebih fokus untuk mengikuti kuliah kita, baik materi yang dibagikan kepada teman-teman. Kita masuk ke kuliah kita untuk chapter 2 atau di pertemuan kita yang kedua, ya. Kita masuk ke pertemuan kita yang kedua, dan di sini kita akan membahas mengenai integrasi GPIFR dari konsep ICR, kemudian lembaga dan organisasi pembangun GPIFR proses model, dan juga GPFR dan penciptaan nilai. Jadi saya harapkan kita bisa fokus untuk mempelajari ini semua dengan baik, agar kita mendapatkan pelajarannya, tentu agar kita juga bisa nanti mengimplementasikannya di dalam kehidupan atau di perusahaan logistik di mana kita bekerja. Baik, yang perlu kita ingat di sini dengan kuliah kita, collaborative planning, forecasting, and replenishment atau GPFR. GPFR adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan optimalisasi rantai pasok, dan hasilnya adalah inventory yang lebih rendah, efisiensi biaya logistik untuk semua peserta kolaborasinya. Maksudnya di sini tujuan akhirnya itu pengadaan CPFR ini adalah untuk meningkatkan optimalisasi. Berbicara mengenai optimum itu maksimal dia, bukan hanya dari segi waktu, tapi juga dari segi biaya optimal, bahkan dari segi efisiensi atau efektivitas. Makanya dikatakan di sini meningkatkan optimalisasi rantai pasok dan hasilnya adalah inventory yang lebih rendah. Maksudnya tidak perlu menumpuk barang di gudang banyak-banyak kalau belum dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Lebih bagus kalau bisa ya barang yang di gudang itu secukupnya. Maksudnya secukupnya, jangan sampai kurang, tapi jangan sampai berlebih gitu ya. Harus pas. Dibutuhkan 1.000 box, ya ada 1.000 box. Kalaupun ada sisa tidak begitu banyak, karena ketika banyak sisa artinya dibutuhkan space dan juga tenaga untuk mengarrange barang tersebut. Maksudnya untuk ya memindahkan, memonitor, memberikan report atau laporan, kan ada barang masuk incoming, itu kan harus dilaporkan. Jadi itu termasuk yang kurang optimal, termasuk hal yang perlu diperbaiki.
Nah, inventory yang lebih rendah, efisiensi biaya logistik untuk semua peserta kolaborasinya. Efisiensi, efisien berarti lebih hemat, lebih hemat. Untuk semua peserta kolaborasi berarti stakeholder, siapa aja yang berhubungan dengan perusahaan logistik tersebut. Contohnya bagian tracking, bagian gudang, mungkin bagian konsolidasi untuk LCL, semua ya, bagian packing, bagian yang mengurus dokumentasi dan lain-lain. Jadi semua itu berkolaborasi untuk bisa menekan biaya agar lebih hemat, lebih optimum. Nah, dari itu, dari yang pernah kita lakukan itu, ketika ada satu big customer, nggak usah big lah, small customer or yang medium customer, ketika kita mulai bekerja sama, kita itu ketika meeting itu kita undang shipper-shipper atau eksporter kita undang, mungkin bisa beberapa perusahaan. Tracking juga bukan hanya satu, kadang-kadang diundang 4 apa 5 tracking, bagian gudang, dan bagian yang berhubungan dengan customer itu kita undang. Tujuannya apa? Jadi kita bisa berkolaborasi, umpamanya dalam hal tracking. Oh, umpamanya ada tiba-tiba pengiriman ke Sumatera, kan? Barang pengiriman ke Sumatera. Daripada kita memesan tracking umpamanya dari Jakarta bawa ke Sumatera, nanti dari Sumatera ke sini kosong, lebih bagus kita berkolaborasi dengan tracking, di mana pas tracking itu memang lagi ngantar barang dari Sumatera ke Jawa atau ke Tanjung Priuk. Nah, daripada dia kosong nanti balik ke Sumatera, nah barang kita masuk di sana. Itu salah satu yang bisa dioptimalkan. Sama juga mungkin minggu lalu saya sudah ceritakan, umpamanya pengiriman ke Jakarta Barat. Kita punya pengiriman ke Jakarta Barat. Ternyata ada vendor yang lain juga mengirim ke Jakarta Barat. Mungkin tepat tempatnya atau gudangnya tidak persis, atau bisa juga persis di gudang yang sama. Daripada umpamanya trucking cold diesel, itu kan bisa 6 kubik. Nah, barang kita cuma 2 kubik. Barang orang lain ada 3 kubik. Barang yang lain 0, sekian kubik. Daripada dia berjalan hanya 2 kubik sampai ke Jakarta Barat, ada lebih baik kita combine, kita kombinasi, kita konsol 3 kargo ini toh masih muat karena belum sampai 6 kubik. Itu maksudnya. Jadi efisiensi biaya logistik. Bisa. Kami dulu pernah menghandle barang Yamaha. Yamaha itu mau mengurangi biaya tracking. Nah, Yamaha itu kan Yamaha gitar yang ada di Pulau Gadung, yang di daerah industri Pulau Gadung itu, dia ada impor, dia juga ada ekspor. Nah, untuk menyiasatinya kan seperti biasanya sebenarnya kalau dia ada impor, masuk satu kontainer, umpamanya 140 kontainer, dibongkar di pabrik Yamaha. Habis dibongkar kan kontainer jadi kosong, dikembalikan kontainer itu ke depo untuk dipergunakan pihak pelayaran nanti. Nah, dia maunya ketika barang itu datang impor 140 sampai di gudang dibongkar. Nah, kontainer itu tidak dikembalikan ke depo, tapi kontainer itu langsung diisi barang ekspor, sehingga barang ekspor itu langsung kontainer yang sama bisa langsung dikirim lagi. Nah, ini kan butuh kerjasama dengan pelayaran, butuh kerjasama dengan freight forwarder, butuh kerjasama dengan bagian tracking, butuh kerjasama dengan bagian depo. Kenapa? Ketika dia impor, orang depo menunggu kontainer itu kan. Di depo kok nggak datang-datang kontainer ini, digunakan kemana kan gitu. Nah, namun setelah kerjasama, ternyata dia hanya kasih nanti DO. DO itu bukan mengambil kontainer, tapi DO itu digunakan ketika kontainer itu masuk ke pelabuhan, tapi untuk ekspor. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Banyak hal yang bisa diajak kerjasama, sehingga terjadi efisiensi biaya logistik. Nah, yang tadi itu biasanya kan 1,8 juta. Kalau impor itu ambil dari Priok setelah dibongkar, masuk ke pabrik di Pulau Gadung, dari Pulau Gadung dikirim lagi ke Depok karena sudah kosong setelah dibongkar, itu 1,8 juta satu trip kan, bolak-balik. Satu kali lagi waktu ekspor sebenarnya ambil kosongan nanti dari depo,
nanti dibawa ke pabrik di Pulau Gadung, pabrik Yamaha, nanti dimuat lagi, dikirim lagi, setelah dimuat dikirim ke pelabuhan, itu 1,8 juta. Berarti untuk impor sama ekspor untuk satu kontainer itu habis 3,6 juta. Nah, dengan tadi kolaborasi itu dia nggak sampai 3,6 juta lagi. Dia mungkin cuma mengeluarkan paling 2,5 juta karena menggunakan kontainer yang sama. Sehingga trackingnya tidak 2 kali ke depo, tapi trackingnya ambil dari pelabuhan untuk impor sampai di pabrik dimuat langsung untuk ekspor. Aturnya tadi double, ini jadi sekali. Ini hal-hal yang bisa di apa namanya ya, dieksplor sehingga nanti kontainer kita itu bisa lebih hemat. Itu baru satu sisi. Masih banyak sisi-sisi yang lain yang bisa dielaborasi sehingga bisa meminimumkan cost. Kita lanjut. CPFR menggunakan manajemen kolaborasi dalam berbagai informasi penting tentang rantai supply antara pemasok dan pembeli yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Awalnya atau asal-usul dari model CPR pada tahun 95 diprakarsai oleh Walmart. Walmart itu kan perusahaan yang sangat besar seperti Carrefour di Indonesia. Tapi Walmart kayaknya belum masuk ke Indonesia. Nah, setelah itu oleh Komite Voluntary Industry Commerce Standard, ini singkatannya VICS, menjadi standar internasional. Jadi dibuat satu standar untuk kerjasama yang tadi antara perusahaan atau pabrik atau logistik dengan semua yang masuk dalam kolaborasi ini. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari dari sini, dari gambar ini? Coba kita lihat di gambar ini ya, ada tentu ada pertama ini demand dan supply ya, ada permintaan, ada penawaran. Kan dalam ekonomi kan begitu, ada permintaan, ada penawaran, ada penawaran, ada permintaan, seperti itu. Nah, ketika ada seperti ini, umpamanya ekspor, saya katakan apa ya, salah satu customer yang pernah saya handle itu oh, seperti ekspornya L'Oreal. L'Oreal, tahu ya L'Oreal? L'Oreal itu untuk kosmetik, untuk sampo, untuk macam-macam ya. L'Oreal itu ada ekspor, ada impor juga. Nah, umpamanya ekspor dari Indonesia, L'Orealnya itu ke Shanghai, ke China, bisa juga ke Eropa dan lain. Nah, tentu sebelum eksekusi, ini kan ada eksekusinya di sini. Sebelum eksekusi, perlu kita analisa apa yang bisa kita kerjakan, dianalisis gitu loh. Ini loh stepnya, dibuat pekerjaannya apa sih? Saya punya scope kerja atau tugas. Tugas saya apa sebagai freight forwarder atau logistik? Tugasnya tracking apa sebagai yang delivery atau yang pick up cargo? Tugasnya warehouse apa sebagai incoming sama outgoing cargo nanti? Tentu dia mempersiapkan alat seperti forklift, laporan juga di sana, bagaimana kalau ada yang rusak, apa yang harus dilakukan, dia analisa semua. Nah, setelah dianalisa tentu ada strategi. Ada strategi untuk tadi optimasi. Dibuatlah planningnya. Gini loh planningnya. Makanya ada SOP, standar operasional prosedur. Ini planningnya, begini caranya. Dan SOP itu bisa dirubah juga. Dirubah bila ternyata dalam pas lagi proses, ternyata ada yang salah. Iya, ini nggak benar nih. Dulu kami ketika ada barang untuk ekspor ke Memphis, dulu setiap mau ekspor, si shipper itu datang dulu ke kantor mengambil yang disebutnya order form. Order form itu harus asli. Nah, setelah datang ke kantor, nanti diisi sama dia, di email ke kami. Nah, setelah itu dia baru pesan kontainer. Akhirnya daripada harus original, kita buat tuh hanya menjadi kopinya aja. Bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat WA gitu. Jadi itu lebih efektif, tidak perlu datang ke kantor. Nah, di sini itu adalah strategi.
strategi atau planning-nya, rencananya. Kalau plan A tidak berhasil tentu dibuat ada plan B. Jadi tidak boleh, dikatakan tidak boleh memelihara telur dalam satu sangkar. Maksudnya kalau satu sangkar tiba-tiba pecah jatuh, satu sangkar habis. Jadi dipelihara dalam suatu 2 wadah, sehingga wadah satu rusak, ada wadah 2 gitu loh. Itu maksudnya. Umpamanya seperti Bluebird taksinya itu pool-nya itu nggak hanya satu pool di Jakarta Timur untuk seluruh Jakarta contohnya. Tapi dibuat beberapa pool. Tujuannya apa? Kalau di pool Jakarta Timur terbakar, masa habis taksinya? Seperti itu. Jadi ada second option, ada plan B. Nah, di situ tentu di sini ada buyer, ada sellernya. Tentu pada akhirnya adalah end customer. Customer terakhir atau konsumen. Itu yang utama, bagaimana memuaskan customer. Baik dari segi kualitas, baik dari segi kuantitas, baik dari segi waktu dan juga harga. Harus memuaskan customer. Ketika customer itu puas, dia akan datang kembali dan menjadi customer yang setia. Artinya ketika dia menjadi customer yang setia, ya tentu dia menjadi uh, pekerja sama dengan kita yang menghasilkan suatu keuntungan bagi kita. Ya. Dalam langkah lebih rinci tentang CPFR, dikutip dari yang tadi ya, fix ini voluntary inter-industry commerce standards atau CPR model. Yang pertama strategi and planning, tadi sudah dijelaskan sedikit, menetapkan aturan-aturan dasar apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Dan kalau ada yang terjadi, apa second option-nya. Jadi jangan mentok gitu, enggak harus ada solusi kedua. Kita sebagai logistik mungkin kadang-kadang terbentur kita. Kita udah tengah malam, tentunya orang yang di telepon tidak ada, kadang-kadang kita ambil risiko daripada umpamanya kita kalkulasi kalau kontainer ini tidak masuk ke dalam kapal, bisa terlambat sampai di tujuan, customer komplain, dia bisa suruh kita lewat udara. Kalau lewat udara, waduh bayangin aja saya pernah itu 5 kontainer lewat udara. Kenapa? Karena kejuaraannya sudah berlangsung di Atlanta, barangnya belum sampai. Kenapa? Karena laporan dari gudang terlambat. Laporan dari gudang terlambat, padahal udah masuk 5 hari yang lalu, tidak dilaporkan ke pusat bahwa barang itu sudah masuk. Akhirnya yang intended vessel, vessel yang direncanakan tidak bisa di-catch. Datang dari sana. Padahal daripada kita dikomplain, udah kita kirim lewat udara sebagian dari 5 kontainer itu. Bayangkan aja bisa lewat udara berangkat. Dan itu luar biasa sekali, mahal sekali. Nah itu kadang-kadang kita buat suatu decision agar customer tidak kecewa. Kenapa? Sekali customer kecewa, dia tidak pakai kita, itu efeknya besar. Apalagi dia big customer, VIP customer. Bukan hanya di Indonesia, mungkin dia logistiknya seluruh dunia. Jadi kantor kita di Jakarta, kantor kita di Korea, kantor kita di Jepang, itu berefek kalau kita yang salah. Dan itu sangat-sangat dijaga, dipelihara, jangan sampai customer itu kecewa. Gitu. Rugi tidak apa-apa. Karena secara global kita mungkin masih untung. Dari Indonesia mungkin rugi. Atau dari Vietnam mungkin rugi. Tapi dari China untung gede. Dari Eropa untung gede. Jadi kita harus saling silang gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita buat keputusan. Kita buat dasar-dasarnya. Aturan mainnya bagaimana. Kemudian nomor 2, demand and supply management. Permintaan kebutuhan point of sales serta kesesuaian permintaan dan pengiriman tidak melebihi perencanaan. Jadi semua on target, sesuai dengan perencanaan, tidak melebihi juga, tidak kurang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi benar-benar harus diperhatikan kerjasama ya. Itu tentu perlu alur komunikasi yang sangat bagus. Kalau ada problem kasih tahu, jangan diem. Ada masalah di mana biasanya masalahnya? Oh, ini terjadi kemacetan. Apa solusinya kalau macet? Pick up kontainer lebih cepat. Aturannya datang ke depo jam 9 pagi, bila perlu malam ambil. Kadang-kadang depo itu masih ada yang buka gitu malam-malam. Ada yang depo yang 24 jam. Kita bisa ambil, tapi hati-hati, periksa kontainer. Jangan sampai karena malam gelap, kamu keluarkan kontainer, tahu-taunya sudah bolong. Nah, nanti kalau udah bolong sampai di pabrik,
tidak diterima akan dikembalikan. Nah, kalau bolak-balik kontainer berarti trackingnya bolak-balik, solarnya habis, itu kan memakan biaya. Jadi itu ketika makanya no room for mistake, nggak ada ruangan untuk kesalahan, harus benar semua. Dari itu kenapa? Orangnya harus ya profesional, orangnya harus mengerti, orangnya harus total dan fokus, tidak bisa main-main. Mau datang hujan tengah malam atau jam 2 pagi di depo, tetap harus periksa kontainer. Jangan serahkan aja ke supir-supir kadang-kadang tidak tahu dia, karena dia tidak kapasitasnya untuk memeriksa kontainer. Kontainer di mana yang bolong dia nggak tahu, karena dia kerjanya adalah supir bawa sampai di atas truknya dibawa, nanti sampai di pabrik diisi, habis itu bawa ke Tanjung Priok, itu tugasnya. So, MKL kita yang mengerjakan di lapangan harus benar-benar diberikan pelatihan agar dia mengerti bagaimana cara mencek kontainer. Coba lihat juga dari prefix-nya, kontainer apa ini, jangan sampai salah. Tujuan ke Eropa diambil yang tujuan China gitu. Jadi butuh pengalaman, butuh kemampuan atau skill. Nomor 3, eksekusi. Execution, melakukan pesanan, menyiapkan pengiriman, penerimaan, pengaturan, inventory, mencatat transaksi, penjualan, dan melakukan pembayaran. Ya, kalau dalam hal eksekusi, pengambil keputusan untuk melakukan tentu melakukan order pemesanan, menyiapkan. Menyiapkan maksudnya apa perlu disiapkan? Ya tentu kalau di gudang barangnya perlu disiapkan. Kalau di gudang, siapkan alat. Alat, jangan sampai nanti disiapkan alat ataunya nggak jadi. Atau alatnya udah siap, kontainer kosongnya belum datang. Kenapa? Karena masalah di depo, belum dibayar dan lain-lain. Atau udah di situ kontainer, tapi alatnya nggak ada. Alat untuk muat, umpamanya dia barang brick bag, dia nggak punya crane. Akhirnya nganggur di situ nunggu. Nggak bisa. Nggak boleh nungguin. Apalagi pakai crane. Crane itu kan dibayarin itu per 8 jam. Jadi 3 shift kalau sehari. 8 kali 3 itu kan 24 jam. Kamu terlambat, nanti kamu harus bayar. Karena shift kedua udah harus masuk. Jadi semua harus kolaborasi, termasuk bawahnya orang bea cukainya. Jangan sampai barang udah siap, truk sudah siap, kontainer sudah siap, alat sudah siap, orang bea cukainya terlambat untuk memeriksa barang. Atau sebaliknya, bea cukainya sudah datang, tahu-taunya alatnya belum, kontainer nggak ada. Nah, bea cukainya ngambek dia, rajuk dia, nggak mau dia nunggu-nunggu malam, karena dia juga punya pekerjaan yang lain. So you have to coordinate, collaboration with other dengan yang lain untuk segalanya on time, sehingga nanti ini terjadi nih pesanan, penyiapkan, pengiriman, penerimaan, pengaturan inventory, mencatat perlu ini, mencatat maksudnya di sini administrasinya harus bagus. Jangan nanti 532 ditulis 350, 532 ditulis 325 gitu. Bisa itu terjadi, 43 dikirain 48. Jadi hati-hati, harus cek and recheck dalam hal juga transaksi administrasinya. Ya, keluarnya barang 48, tulisnya 43. Kemana sisanya kan gitu. Jadi pertanyaan, jangan sampai tujuan tentunya beda. Nanti kalau beda umpamanya tadi 48 ketulis 43, nanti dia juga lihat dokumennya 48 tapi barangnya saya tulisnya 43. Oh, you ganti. Kalau ganti dokumen kan butuh waktu. Kalau dari sini ke Eropa umpamanya kan harus kirim kembali ke sini dokumennya, direvisi lagi. Nanti di sana akan ada biaya storage, biaya gudang. 4, analisis, memonitor perencanaan dan melaksanakan kegiatan untuk hasil keseluruhan dan menghitung performance kinerja ini KPI ya. KPI, Key Performance Indicator. Biasanya kan customer maunya kan KPI-nya 100% dong, ya. Kamu juga nilainya kan maunya A. Tapi kan kenapa kan kalian dapat C gitu loh. Customer juga mau 100% itu on time, 100% bagus sesuai dengan rencana. Tapi kenapa cuma yang tercapai achievement itu atau gain itu hanya 80%? Bikin pertanyaan, kenapa? Salahnya di mana? Atau memang kita nggak mampu? Kenapa? Alasannya memang macet di Jakarta. Bagaimana mengatasi macet gitu loh. Bagaimana kalau di pelabuhan ternyata kita kena closing? Bagaimana kargo tidak sampai on time? Semua dianalisa, semua dianalisa. Itu biasanya makanya ada monthly meeting, ada weekly meeting. Meeting maksudnya bertemu dengan semua stakeholder, bertemu dengan semua vendor,
semua yang terlibat, dicari akar permasalahannya, root cause-nya apa, bottleneck-nya di mana, persoalannya di mana. Itu harus cari. Ibarat kita sakitnya, kalau flu apa obatnya, biar tahu obatnya. Jangan flu, contohnya salah kasih obat sakit perut. Tidak kena, tidak pas. Sama di sini juga seperti itu. Jadi kita benar-benar harus sesuai dengan planning. Kalau memang tidak bisa tercapai KPI 100%, biasanya 95% itu sudah oke. Kan nobody perfect, tidak ada yang sempurna, ada aja kesalahan yang kadang-kadang di luar kita punya kapabilitas. Umpamanya macet, atau ada kesalahan di bea cukai, error, umpamanya waktu mau masukin tatonya error, nggak bisa masuk di bea cukai. Itu juga bisa terjadi. Dan kalau terjadi seperti itu ada kesalahan, tidak apa-apa, masih bisa diampuni. Tapi jangan keterusan. Harus sekali-sekali bikin happy your customer 100%. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Penciptaan nilainya, penciptaan nilai. Saya kasih contoh. Kalau bola kaki, di kakimu, kamu punya bola kaki, kira-kira harganya berapa? Taruh, harganya 200.000, ya enggak? Tapi kalau bola kaki itu, di kakinya Irfan Bahdim, dia tanda tangan, kira-kira berapa harganya? Bola kaki itu. Bola kaki yang sama, tapi Irfan Bahdim tanda tangan. Mungkin bisa harganya jadi tadi 200.000 di kamu, dari dia jadi 2 juta. Tapi bagaimana bola kaki itu kalau di tangannya Ronaldo? Ronaldo, tahu kan Ronaldo? Pemain Real Madrid ya, atau Messi. Mungkin bolanya yang sama, tapi dia tanda tangan, nilainya berapa? Jangan-jangan bisa ratusan juta. Jadi beda ya. Di kamu itu 200.000, di Irfan Bahdim itu 2 juta, tapi di Messi atau Ronaldo itu bisa ratusan juta. Itu disebut value, nilai. Nilai. Jadi ada nilai yang berbeda gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan nilai plus? Jadi bukan biasa saja, tapi ada nilai plus di dalam pelayanan kita kepada customer. Ya, kita bisa umpamanya di sini dikatakan value sejauh mana pelanggan merasa suatu barang atau jasa telah memenuhi keinginan atau kebutuhannya yang diukur dengan kesediaan pelanggan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Ya, harus ada nilainya, harus berbeda dengan yang lain. Kalau orang lain susah mungkin ditelepon tengah malam, kamu bisa. Tengah malam juga kamu sambil tidur, bahkan kamu lagi di rumah sakit-sakit, kamu sudah diinfus, tapi ditelepon masih bisa gitu. Wah, itu luar biasa itu. Kenapa? Karena kita fokus. That is my job. Ada yang berkata bahwa bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah kebanggaan. Bekerja itu adalah harga diri. Karena banyak orang nggak bekerja, bukan tidak ada harga dirinya. Akhirnya dia malah bunuh diri gitu karena tidak bisa menghasilkan sesuatu. Apalagi kita laki-laki ya, itu harga diri itu pekerjaan. Kalau nganggur, kamu akan dilecehkan, direndahkan mungkin oleh teman sekampungmu, bahkan pasangan hidupmu ya, karena kamu tidak bisa memberikan sebagai laki-laki, tidak memberikan tanggung jawab. Nah, itu maksudnya di sini. Diukur dengan kesediaan pelanggan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Ya. Tadi ada orang beli umpamanya 200 juta bola dari Ronaldo. Dia senang itu. Kalau sama kulit buatan Tangerang, ya sama. Tapi ketika di kakimu cuma 200.000, bola yang sama, that's a value. Ya, jadi beda, tergantung di tangan siapa. Kemudian, ukuran ini biasanya lebih tergantung pada persepsi pelanggan tentang nilai produk daripada nilai instruknya. Jadi, nilai produknya itu juga tuh. Nilai plusnya itu tidak apa namanya, bukan dari nilai intrinsiknya, ya kan? Seperti contohnya saham. Saham itu kan apa sih nilai saham orang dalam satu kertas saja kok. Kertas itu nilai intriksinya berapa sih? Paling sama kayak di fotokopian, paling
hanya 200-300 rupiah satu lembar. Tapi dia bisa menjadi satu saham itu bisa ada berapa US dollar gitu. Ribuan US dollar. Kalau dari nilai intrinsiknya itu tidak seberapa. Tapi nilai value-nya itu bisa mahal. Sama dengan lukisan. Bisa sampai 6 miliar. 6 miliar satu lukisan. Lukisan siapa itu orang Prancis ya, yang bunga teratai. Itu hampir berapa ratus miliar itu harganya. Dulunya dia tidak mau menjualnya, ya, tidak mau menjualnya. Karena dia bilang saya tidak mau kasih ke siapa-siapa karena dia mau nikmati sendiri. Tapi ada orang Jepang berkata, kalau kamu nikmati cuma kamu yang puas. Tapi ketika kamu jual, dipamerkan di Jepang, seluruh dunia bisa menikmatinya. Akhirnya dia jual. Itu berapa ratus miliar harganya. Hanya satu lukisan. Padahal kalau nilai intrinsiknya itu paling 3 juta, 4 juta rupiah. Kenapa? Karena ya cat air, mungkin bingkanya, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi maksudnya itu nilai plus. Nilai plus sama. Kamu ke Bandung naik Innova sampai nggak? Sampai. Kamu ke Bandung naik Suzuki R3 sampai nggak? Sampai. Tapi kamu ke Bandung naik Mercedes sampai juga. Mungkin lebih cepat juga Kijang seperti itu. Ke Bandung menggunakan mobil yang paling canggih, yang paling keren sampai juga. But the value, nilainya itu loh yang nggak bisa kita ukur hanya berdasarkan nilai barangnya atau intrinsik harga bahannya. Nah, kita lanjutkan. Makanya ukuran ini biasanya tergantung pada persepsi pelanggan tentang nilai produk daripada nilai intrinsiknya. Value untuk selanjutnya disebut juga nilai diciptakan melalui suatu kegiatan atau aktivitas. Misalnya memotong pohon, kemudian menjadikan kayu, atau kreativitas misalnya membuat sebuah logo atau menulis karya ilmiah. Ya, seperti tadi, lukisan hanya dari cair, paling juga bahannya 2 juta. Tapi ketika dijual itu bisa ada sampai berapa, kalau nggak salah harga Lumidi ya, itu sekarang harga lukisan itu gila-gilaan harganya, itu miliarannya. Atau Alexander Da Vinci ya, Alexander, lukisannya itu Mona Lisa, ya. Atau lukisannya siapa itu orang Belanda itu yang lukisan matahari, Van Gogh ya, Van Gogh. Kalau Indonesia biasanya Avandi atau Raden Saleh itu, atau siapa itu orang Jogja itu juga ada lukisannya yang tidak bisa kita terjemahkan dengan orang awam. Tapi orang lain bisa melihat nilainya itu sangat tinggi, itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Saat membicarakan penciptaan nilai akan melibatkan konsep tentang manfaat konsumen, yaitu semua ciri yang dinilai oleh seorang konsumen. Makanya pernah ada cerita bahwa di dalam satu hotel gitu, sekali makan mungkin satu piring berapa puluh juta gitu. Padahal maksudnya makannya sama dengan di pinggir jalanan, pinggir jalan mungkin cuma hanya sekian puluh ribu. Jadi tergantung nilainya. Dalam ilmu ekonomi, manfaat konsumen diartikan sebagai kemauan maksimum pembeli untuk membayar suatu produk ya. Kemarin saya membeli sepatu gunung, itu harganya 390.000 ditambah dengan ongkos kirimnya 50.000, 440.000. Banyak yang lebih mahal dari itu. Tapi ya, saya ukur dengan kemampuan beli saya. Nah, itu yang disebut di sini nilai ekonominya. Manfaat konsumen diartikan sebagai kemauan maksimum pembeli untuk membayar suatu produk. Untuk memperjelas konsep ini, ada ilustrasi yang menggambarkannya. Contohnya di sini dikatakan, umpamakan Anda akan membeli printer laser secara lelang di perusahaan lelang online eBay. Lelang dimulai dengan harga penawaran awal dari eBay, dikatakanlah umpamanya $20.
Kemudian salah satu peserta lelang menawar harga yang lebih tinggi menjadi $30 dari awalnya kan 20 US dollar menjadi $30. Itu tadi printer ya. Kemudian peserta lelang yang lain termasuk Anda akan mengajukan harga yang lebih tinggi lagi. Tadi kan pertama 20 jadi $30 jadi $40 untuk barang yang sama, printer yang tadi gitu. Kemudian proses ini berlangsung terus sampai suatu ketika Anda menawar dengan 200 US dollar. Tadi $20, sekarang udah jadi 200 US dollar. Peserta lelang yang lain kemudian menawar lebih dari itu. Anda kemudian tidak melakukan penawaran lagi karena merasa, waduh terlalu mahal. Masa untuk satu printer lebih dari $200. Nah, kita mentok atau sampai di titik $200. Harga $200 ini adalah harga manfaat konsumen Anda atau batas tertinggi Anda mau bayar itu lancar. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ada lukisan yang harganya sampai berapa miliar. Ya kalau bagi saya itu mah 3 juta juga saya nggak mau. Kan itulah karena manfaat konsumen itu cuma segitu. Tapi bagi orang yang mengerti nilai dari suatu lukisan, ya dia mau membeli bahkan lukisan termahal kalau nggak salah sekarang di tangan seorang pangeran yang ada di Arab. Itu bukan hanya miliaran dua sampai triliunan harganya untuk satu lukisan, untuk satu seni. Oke, prinsip CBFR, Supply Chain Channel, menggunakan forecast yang sama untuk seluruh kegiatan mereka. Kemudian mengeksploitasi supply process constraint. Contohnya, short order cycle dengan long production, cycle dengan cara memperpendek manufacturing, cycle atau memperpanjang order cycle sehingga terjadi sinkronisasi. Maksudnya ada barang yang butuh cepat. Biasanya itu barang-barang umpamanya mau grand opening. Kita punya barang dari Indonesia, umpamanya furniture, mau dikirim kemana ke Eropa. Di sana mau grand opening. Jadi produksi cepat dan kirim cepat. Bisa menggunakan pesawat lewat udara kargo tersebut. Tapi ada juga barang yang tidak terlalu dibutuhkan, umpamanya sekarang Olimpiade Tokyo kan diundur ini, Olimpiade Tokyo diundur. Nah, aturannya barang-barang yang untuk ke sana ya bisalah diundur untuk produksinya. Karena kalau produksi sekarang ternyata Olimpiade tersebut juga diundur, tidak ada gunanya dikirim sekarang. Itu hanya menghabiskan waktu, menghabiskan juga space untuk storage di sana. Bisa-bisa barang yang dikirim juga menjadi buruk sebelum waktunya atau expire gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan constraint? Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada table. Tadi kita bilang seperti SOP. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu table yang mempunyai keterkaitan dengan table yang lain. Jadi ada saling keterkaitan. Leading pilot. Ini kan tadi contohnya berawal dari Walmart vs Warner Lambert. Walmart engaged with some 600 trading partner. Jadi Walmart itu mempunyai partner itu. Mungkin sekarang seperti apa ya? Di Indonesia kan ada apa? Online seperti Lazada, ada Shopee, ada banyak ya contoh-contohnya. Tentu mereka mempunyai partner-partner yang besar. Nah, dari itu butuh kerjasama. Di sini katakan Walmart ini beberapa tahun yang lalu sudah mempunyai 600 trading partner. Kalau yang punya apa itu, yang dari China itu dikatakan dia katanya sebulan itu sampai berapa ratus ribu partner gitu loh dalam sebulan. Jadi kalau dia bangkrut ya tetap orang lain juga berefek katanya sekarang kan multi efek karena kasus COVID ini kan multi efek. Semua kena, pabrik kena, trucking kena, warehouse kena. Sekarang Pertamina atau minyak di dunia juga tidak laku. Kenapa nggak laku? Ya kenapa? Karena banyak pabrik yang tidak bekerja, trucking berhenti, nggak ada yang beli solar, jadi semua berefek. Ini global efek ya. Jadi makanya dikatakan sih benefitnya apa sih dengan adanya kerjasama yang baik itu? Makanya dibilang leading pilot. Maksudnya di sini sebagai yang terdepan yang mengawali. Keuntungannya apa? Kerjasama itu, promotional planning improvement, ya pengembangan
promosi service level increasing ya, karena ada kerjasama antara tracking, antara vendor-vendor, antara supplier dengan semua pihak. Ya tentu service level juga jadi meningkat karena ada kerjasama antara kurir umpamanya GNC atau DHL atau kurir GNE dengan Lazada, dengan Shopee, tentu dengan ada kerjasamanya itu lah bisa mengirim barang sekaligus, umpamanya tujuan Jakarta Barat mungkin bisa dikirim satu kaligus satu truk gitu kan, daripada dikirim satu-satu itu maksudnya service level increase. Reduction on in inventory ya, inventory juga bisa dikurangi di gudang, tidak terlalu harus satu gudang penuh gitu. Ada bisa pengurangan reduction itu ketika dikurangi inventory tentu mengurangi tadi yang saya bilang biaya pekerja, terus biaya gudang, space di gudang gitu. Better warehouse utilization, iya. Gudang itu kalau selama ini pamannya gudang A, gudang B, di gudang A itu kan ada A3, A4, B1, B2 seperti itu kan. Nah, mungkin ada yang kosong, namun dengan kerjasama begini bisa udah saling apa namanya, saling tukar menukar. Bisa daripada gudangmu kosong, saya isi gitu, daripada saya sewa tempat lain, mending di sini. Jadi itu utilization jadi optimum gitu. Better capacity allocation, termasuk juga kapasitas untuk pengalokasian. Elemen of CPFR, satu planning, ya perlu ada develop collaboration arrangement. Jadi ada planningnya, ada rencananya. Jadi nggak main itu aja. Jadi kita itu perlu ada planning apa yang harus dilakukan. Jadi tidak dadakan gitu. Kalau dadakan itu biasanya mahal. Tiba-tiba butuh packing. Karena kapal sudah berangkat hari Senin, hari ini harus selesai. Cari packing, nggak ada waktu lagi untuk tawar-menawar, ya udah yang ada aja. Akhirnya harga menjadi tinggi. Yang B, create joint business development ya. Jadi apa join itu kita kalau kerjasama itu kan biasanya lebih ringan ya daripada sendiri-sendiri jadi oh itu berat. Tapi kalau ada kerjasama, saling bantu dalam hal informasi, umpamanya pelayaran kerjasama dengan depo, mereka buat satu sistem sehingga nanti pelayaran tahu, oh depo ini keluarkan kontainer ini udah sampai di sini. Ada GPS-nya juga umpamanya untuk tracking sehingga dia tahu oh tracking ini sampai di mana gitu. Oh tracking ternyata supirnya tidur gitu kan ketahuan karena nggak gerak-gerak. Nah itu GPS perlu. Kemudian juga kita tahu dengan kerjasama itu kita tahu oh barang kita udah sampai di mana untuk ekspor tujuan umpamanya ke Eropa ternyata lama umpamanya di Seoul atau di mana gitu ya. Kemudian forecasting ini maksudnya forecast ini perakiraan tentu tahun lalu tidak pernah diperkirakan bahwa tahun ini bisnis akan drop. Itu di luar kemampuan orang. Tapi secara umum bisa diperkirakan, umpamanya mau liburan, mau lebaran, tentu atau mau libur sekolah, airline atau penerbangan sudah memperkirakan, hotel juga memperkirakan, travel juga memperkirakan bahwa akan ada permintaan demand yang meningkat ketika pas mau lebaran, itu permintaan meningkat. Mereka udah tahu, akhir tahun juga mereka udah tahu. Di musim hujan apa yang meningkat, di musim panas apa yang meningkat. Ya, jadi semua bisa diperkirakan. Makanya di sini katakan dengan adanya perkiraan ini ya udah buat create ciptakan sales forecast. Kira-kira bagaimana penjualannya. Itu biasanya dibuat seperti target. Target tahun depan berapa? Biasanya itu 10 sampai 20% meningkat dari tahun ini. Kemudian identify exception for sales forecast ya. Apa yang bisa diidentifikasi dari forecast-forecast tersebut? Tentu kita identifikasi customer-customer yang besar, yang menguntungkan, jangan customer besar tentunya tidak menguntungkan. Terlalu banyak demand-nya atau permintaannya. C, resolve, collaborate on exception items. Ya. Kalau tidak semua item bisa kolaborasi, ya mungkin juga ada tempat-tempat khusus yang tidak bisa kolaborasi. Contohnya apa? Dalam logistik, umpamanya personal effect, barang pindahan. Karena untuk menghandle barang pindahan, umpamanya ada duta besar yang pindah ke Amerika,
Barang-barang dia kan biasanya ada lukisan, ada macam-macam itu. Harus di-handle dengan baik. Mungkin tidak perlu untuk hal itu dikerjasamakan dengan orang lain. Dikerjakan sendiri sehingga di-handle dengan lebih hati-hati. Create order forecast, identify exception for order forecast, resolve, collaborate on exception item. Jadi kolaborasi juga perlu di apa namanya, dievaluasi. Ya, kerjasama dievaluasi. Kalau kita melihat kok kerjasama ini nggak terlalu bagus atau memang sudah bagus kerjasamanya, tapi masih ada room atau space untuk ditingkatkan gitu ya. Masih bisa dioptimumkan sehingga cost kita rendah tapi benefit atau keuntungan itu lebih tinggi. Terus replenishment, order generation. Oke, kita lanjut. Oh, kolaborasi biaya logistik yang tinggi akan selalu menjadi masalah ya, di mana-mana begitu. Kalau mahal, semuanya mahal. Makan mahal, apalagi sekarang dengan ada COVID lebih mahal. Kenapa? Harus menyiapkan alat-alat kesehatan agar karyawan kita jangan sampai karyawan di lapangan itu malah kena COVID kan. Cari orang kan tidak gampang gitu. Jadi banyak ya. Makanya dikatakan di sini untuk mengatasi masalah yang disebutkan di atas, pihak distributor, agent, buyer harus melakukan suatu pendekatan dengan pihak owner, producer, seller agar bisa saling memahami. Jadi perlu pengertian yang sama. Yang tujuannya saling win-win gitu loh. Saling menguntungkan, bukan win-loss. Kita untung, yang lain rugi. Tidak boleh. Harus sama-sama beruntung. Penjual beruntung, pembeli beruntung, yang transporter juga beruntung, pihak gudang juga beruntung. Jadi semua sama-sama maju gitu. Jadi jangan satu kaya, satu lagi menindas yang kekurangan. Salah satu pendekatan dalam mengatasi masalah di atas adalah dengan menerapkan kolaborasi perencanaan peramalan dan pengisian kembali. Itu yang disebut dengan replenishment tadi ya. Replenishment itu pengisian kembali persediaan. Jadi ketika barang udah kosong diisi kembali, jangan sampai barang kosong terus tidak ada produksi gara-gara barang kosong. Wah, that is the big problem. Kemudian kita lanjut. Cara ini mulai dikembangkan tahun 2001. Oke, saya nggak terlalu baik. Kemudian dikatakan di sini, secara singkat, kolaborasi perencanaan peramalan dan pengisian kembali persediaan atau GPFR digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaannya harus sebuah rencananya dulu. Jangan asal mengerjakan, harus ada rencana. Tujuannya apa? Untuk effectiveness. Ya. Kalau kita buru-buru melakukan, akhirnya tidak efektif, bahkan bisa salah. Perlu sampai salah, aduh, karena buru-buru bisa salah. Aturannya dikirimnya ke Nuevo Laredo, Meksiko, dikirimnya ke Laredo, Texas. Ya. Aturannya dikirimnya ke apa namanya, ke Auckland di New Zealand, dikirimnya ke Oakland di Amerika. Hampir sama, tapi bisa kalau buru-buru, terburu-buru tanpa ada planning gitu. Jadi harus lihat planningnya. Planning itu dievaluasi. Mana tahu ada jalan yang lebih cepat. Ya. Planning mau ke Jawa gitu atau mau ke Bali, lewat mana yang lebih cepat? Bisa lewat apa namanya Pantura, tapi bisa juga lewat tol. So ada room, ada tempat-tempat yang bisa selalu diperbaiki, perbaikan ke depan. Oke, kemudian data yang telah diolah selanjutnya dijadikan acuan dalam peramalan penjualan, sales forecasting, dan juga peramalan pemesanan. Jadi perlu kita meramalkan. Tentu ini sekarang sudah musim hujan, tentu ada peramalan-peramalan juga. Termasuk tracking akan macet, termasuk juga mungkin butuh biaya tambahan untuk para supir dan juga para MK di lapangan, baju hujan mereka bagaimana, antisipasi juga kalau di depo itu bisa banjir, antisipasi bahwa MK tidak bisa masuk ke depo karena akses ke depo itu banjir, jadi banyak hal yang harus diramalkan yang terjadi. Dan itu efeknya apa? Bisa customer kecewa kalau trackingnya ternyata datang terlambat. Ternyata barang itu mau dipergunakan, udah grand opening, barang belum sampai. Pernah kasus seperti itu. Starbucks mau buka cabang, taunya mesin penggiling kopinya belum sampai. Waduh, itu bisa mencak-mencak sedunia itu.
Dan itu harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai udah grand opening, barang tidak ada. Karena mereka udah buat kan di televisi, di mana grand opening tanggal sekian, udah ada iklan, tatanya nggak jadi. Ya. Terus ini kita lanjutkan lagi. Dengan menerapkan kolaborasi perencanaan peramalan, maka akan terjalin suatu koordinasi. Jadi perlu sekali koordinasi. Koordinasi ya, koordinasi itu tentu dengan mengkomunikasi. Makanya ketika kami dulu pernah ada training di luar negeri, dikatakan perlu constant communication. Komunikasi yang berkelanjutan. Ya, jangan terputus. Biasanya kalau ada kesalahpahaman di situ biasanya terputus komunikasi. Ketika komunikasi terputus sudah, kita nggak bisa kasih tahu informasi, status barang. Komunikasi bukan hanya lewat telepon atau email, bisa juga lewat ya mungkin di web, lihat di situ udah sampai di mana barangnya gitu ya. Tidak ada pihak merasa dirugikan atau dibebankan karena sudah saling mengerti. Jadi butuh saling pengertian. Jadi nggak ada yang dirugikan ya. Jadi seperti tadi saya bilang harus win-win solution, win-win bagi semua pihak. Mengurangi biaya logistik dan biaya transportasi dan pada saat yang sama akan mampu memberikan respon ya. Kita bisa memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi. Gimana respon logistik perusahaan logistik dengan kondisi sekarang, dengan COVID yang sekarang. Tentu sekarang kan tracking banyak yang tidak bekerja karena tidak ada permintaan. Bagaimana menyiasatinya? Bagaimana menyiasati permintaan menurun, tapi cost bertambah. Kenapa saya bilang cost bertambah? Ya, tadi karena dibutuhkan pamannya vitamin bagi bagian operasional, juga masker, itu kan biaya tambahan juga, walaupun kelihatannya kecil. Tapi agak susah kita menaikkan quotation kita pada customer. Kenapa? Karena mereka juga mengalami permintaan yang menurun, mungkin penjualan mereka juga lagi down, ekonomi lagi down. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi harus disiasatinya. Paling tidak mungkin tidak meningkat pendapatan, tapi jangan sampai kita rugi. Kalaupun menurun pendapatan, kalau bisa sebisa-bisanya tidak melakukan PHK dan lain-lain. Banyak yang menjadi pertimbangan agar perusahaan juga berjalan dengan baik, karyawan juga tidak menjadi beban yang sangat baik. Nah, ini tadi kita dalam model CBR tadi ini yang lebih luas lagi kan. Jadi ada strategi and planning, ada manufacture, ini semua nih kerjasama. Ada customer, scorecard, ada accounting planning, bagaimana eksekusi monitoring, ya, order generation, order fulfillment, permintaan pesanan, order generation, kemudian ada penempatkan kembali atau memenuhi kembali kategori banyak ya. Tujuannya itu in the end is the customer. Jadi customer itu bukan hanya raja, but the customer also emperor, katanya seperti kerajaan. Kita berikan servis yang terbaik. Kalau tidak, mereka akan pindah ke tempat lain. Dan itu tentu akan merugikan kita sendiri. Baik, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Bila ada pertanyaan, tolong ditanya lewat Google Classroom. Oke? Hari ini kita nggak ada tugas, karena minggu lalu sudah ada tugas, agar agak longgar sedikit. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa untuk download materi ini dari SSO, karena itu menjadi absen juga bagi kalian ya. Jadi download itu di SSO, agar nanti akademik bisa melihat bahwa kamu hadir di kelas saya. Sekali lagi, tolong disiplin mengikuti kelas saya. Jangan umpamanya di jam saya ternyata tidak ada di tempat walaupun dibuka umpamanya. Jadi tolong fokus dan dibaca ulang. Ya, ini materi cukup. Saya pikir cukup karena ada sebuah secara PowerPoint, di SSO ada secara PDF, dan juga saya buat video. Jadi menurut saya sudah cukup baik. Terima kasih. Semoga kita tetap dalam